Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada chapter One Piece sebelumnya membahas sekilas tentang berita kematian Raja Cobra yang dikait-kaitkan dengan keberadaan Gorosei dan juga Im Sama. Kali ini Efek Anime akan melanjutkan pembahasan One Piece dari chapter 1084 sampai chapter 1086, yang mana kita nantinya akan mendapatkan sebuah titik terang dari kasus pembunuhan ini. Pada chapter 1084 yang berjudul Percobaan Pembunuhan Tenryubito, kita bisa melihat bagaimana kelanjutan dari chapter selanjutnya yang juga akan membahas tentang perjuangan Sabo dan juga Jawal, yakni putri dari Kuma yang akan berusaha untuk membebaskan ayahnya. Namun sebelumnya, buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar anime menarik dari kami. Tanpa berlama-lama, mari simak pembahasannya. Pada awal chapter, kita diperlihatkan mengenai sampul yang menggambarkan penampakan wanita-wanita cantik One Piece sedang asik bermain air di sebuah pantai. Di antara mereka tentu saja ada Nami, Nico Robin, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita melihat ada adegan di mana Sabo sedang berhadapan dengan penjaga istana di sebuah ruangan. Ketika ia berhasil mengalahkan para penjaga itu, tiba-tiba saja Jawal datang menghampirinya dan berkata ingin bekerja sama. Semua itu adalah semata-mata untuk menyelamatkan ayahnya, yakni Kuma. Ketika mereka sedang melakukan diskusi, tiba-tiba seekor gagak dengan kekuatan buaya iblis dari Komandan Karasu datang. Ia nampak hendak memberikan sesuatu, yakni kunci untuk menyelamatkan Kuma. Sementara itu, para penjaga masih nampak berlarian mencari keberadaan Sabo yang saat itu tengah bersembunyi di langit-langit bersama dengan Joriboni. Adegan selanjutnya berlanjut pada panel lain di mana tampak Gorosei datang menyambut kedatangan Raja Cobra di sebuah kastil. Raja Cobra mulai melakukan interaksi dengan mereka dengan berbicara mengenai 20 kerajaan yang sejak dulu beraliansi dengan pemerintah dunia. Pada chapter kali ini, Cobra lebih kepada pembahasan terbentuknya pemerintah dunia sejak 800 tahun yang lalu. Cobra juga ikut menerangkan jika kerajaan Alabasta tidak ikut bergabung dan memilih untuk tinggal di Mary Genoas. Saat itu, Cobra juga menanyakan keberadaan Ratu Lily yang sejak dahulu telah menghilang. Ia juga sempat mempertanyakan mengenai arti tekad Klandi. Namun sayangnya, Gorosei mengatakan jika mereka tidak mengetahui mengenai hal itu. Sekilas, Cobra juga mengatakan mengenai sebuah surat yang dahulu ditulis oleh Ratu Lily, yang kemudian diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi Nefertari yang hingga saat ini masih menjadi misteri. Sementara itu, kita bisa melihat bagaimana upaya dari komandan pasukan revolusi yang berjuang untuk menyelamatkan Kuma akhirnya berhasil. Pada chapter kali ini, kita bisa mengetahui jika selama ini Kuma telah dijadikan budak dari salah satu keluarga kaum naga langit, yakni keluarga Charlos. Tentu saja sebagai budak, Kuma selama ini sangat tidak berdaya dan nampak selalu mengikuti perintah yang diberikan oleh keluarga Charlos. Selain itu, tampak juga Kuma yang saat itu akan menyerang para bajak laut yang sedang berupaya untuk menyelamatkan Shirahoshi. Sebelumnya, keluarga Charles juga masih berusaha untuk kembali menculik Shirahoshi. Namun, upaya itu tidak berhasil lantaran digagalkan oleh komandan pasukan revolusi, yakni Morley yang saat itu nampak menahan serangan dari Kuma. Di akhir chapter, baik pembaca dan juga Raja Cobra dikejutkan mengenai kemunculan Im Sama. Cobra tampak sangat terkejut karena baru mengetahui jika selama 800 tahun ini ada seseorang yang rupanya menduduki tahta kosong. Selama ini Cobra meyakini jika selama 800 tahun ini tahta tersebut dibiarkan kosong untuk mencegah adanya diktator dari 20 kerajaan yang dari dahulu ikut membentuk terjadinya pemerintah dunia. Selanjutnya pada One Piece chapter 1085, kita semua akhirnya percaya dan juga menyadari jika sosok Im Sama memang ada selama ini. Menurut Cobra, ada salah satu dari 20 negara yang sangat berambisi tinggi untuk memimpin pemerintahan. Namun sebelum Cobra sempat menyelesaikan pembicaraan itu, ia kemudian langsung diserang oleh Im Sama. Saat itu Sabo ikut menyaksikan kejadian itu. Saat itu Sabo juga nampak ingin menyelamatkan Cobra, namun sayangnya usaha itu tidak berhasil. Sabo dan juga Cobra sadar jika kekuatan mereka tidak sebanding dengan Gorosei, sehingga saat itu Cobra meminta kepada Sabo untuk segera kabur. Selain itu, Raja Cobra juga sempat menyematkan pesan sebelum dirinya mengorbankan diri untuk melindungi Sabo. Cobra menyematkan dua pesan di mana ia meminta Sabo mengatakan kepada Luffy dan juga Vivi jika mereka berdua adalah bagian dari Klandi. Dan pesan kedua, Raja Cobra meminta Sabo untuk melindungi Poneglyph dan juga menghadirkan fajar baru bagi dunia. Kita akhirnya mengetahui jika ternyata kedua pesan tersebut adalah isi dari surat yang dituliskan oleh Ratu Lily dari generasi ke generasi.
Pada chapter sebelumnya, Cobra sempat mempertanyakan mengenai apa maksud dari tekad Klandi, yang kemudian terjawab pada chapter ini jika memang benar selama ini Klandi adalah musuh dari para dewa, yang artinya adalah musuh dari para kaum Raja Langit. Selanjutnya, ketika Cobra yang sebelumnya melakukan pertemuan dengan Gorosei dan juga Im Sama, ternyata Vivi sedang diculik oleh pasukan Chai Purple. Masih belum diketahui apa yang melandasi dari penculikan tersebut. Sempat juga Vivi mempertanyakan mengenai siapa orang yang telah memberikan perintah kepada mereka untuk menculik dirinya. Di akhir chapter muncul sosok Wapol dengan kedatangannya yang begitu menghebohkan seisi ruangan. Diketahui jika Wapol masih trauma setelah sebelumnya melihat kejadian di mana Cobra dibunuh oleh Im Sama dan juga pemerintah dunia. Saat itu Wapol secara tak sengaja masuk ke dalam ruangan tempat di mana Vivi disekap, sehingga mereka berdua akhirnya kabur meninggalkan tempat tersebut. Saat itu Vivi mengatakan jika dirinya akan kemanapun pergi asalkan tidak ada pemerintah dunia di sana. Setelah kejadian itu, Wapol menjadi sangat ketakutan terhadap pemerintah dunia dan juga menjadi bingung mengapa ia bisa kabur bersama dengan Vivi. Selanjutnya pada One Piece chapter 1086 kita akan mengetahui informasi-informasi menarik lainnya yang akan membuat para penggemar senang. Apalagi pada chapter sebelumnya, kita juga sudah sedikit banyak mengetahui mengenai rahasia yang selama ini selalu mengundang rasa penasaran para penggemar. Seiring berjalannya waktu, fakta-fakta tersebut kemudian terjawab satu persatu dan menjadi titik terang yang selama ini sangat dinanti-nantikan. Selanjutnya masih mengenai Wapol dan juga Vivi yang diketahui berhasil kabur bersama setelah insiden mengerikan yang terjadi sebelumnya mengenai kematian Raja Cobra. Sebuah keajaiban lantaran Wapol yang saat itu ikut menyaksikan kejadian tersebut masih bisa selamat dan kabur. Ia juga heran dan bingung lantaran dirinya bisa kabur bersama Vivi yang kemudian menjadi salah satu hal yang sangat menarik. Mereka berdua sebelumnya berada di kapal milik Morgan. Kita juga mengetahui jika Wapol saat itu menghubungi Morgan untuk meminta bantuan. Ia memang selama ini memiliki hubungan baik dengan Morgan. Wapol juga berniat untuk bisa selamat dan kabur dengan cara menukarkan seluruh informasi yang dirinya ketahui mengenai pemerintah dunia dan juga keberadaan Im Sama kepada Morgan. Saat itu Vivi bertanya kepada Wapol mengenai apa saja yang telah diketahui, namun Wapol tidak mengatakan hal itu kepada Vivi. Sementara itu Vivi yang saat itu mencoba untuk melakukan komunikasinya dengan ayahnya malah dihentikan oleh Wapol, yang mengatakan jika hal itu untuk saat ini sama sekali tidak diperbolehkan. Vivi masih belum mengetahui jika ayahnya sudah mati di tangan Im Sama dan juga pemerintah dunia. Sementara Wapol tidak mau mengatakan hal itu agar upayanya untuk kabur tidak sia-sia. Selama ini kita mengetahui jika ada 3 senjata kuno yang sangat dahsyat di One Piece, yakni Pluton, Uranus, dan Poseidon. Namun dari ketiga senjata itu kekuatan Uranus masih belum banyak diketahui. Sehingga pada chapter kali ini kita kemungkinan akan mengetahui mengenai fakta dari senjata tersebut, di mana senjata itu akan digunakan oleh Im Sama untuk menghancurkan satu pulau yakni Lulusia. Saat itu Im Sama memerintahkan kepada Gorosei untuk mengaktifkan senjata buatan Vegapunk tersebut yang bernama Mother Flame. Di mana pada chapter 1060 wilayah tersebut akhirnya berhasil dihancurkan oleh Im Sama dengan menggunakan kekuatan Mother Flame tersebut. Kita juga akhirnya mengetahui nama-nama dan juga peran dari Gorosei pada chapter kali ini, yang mana mereka adalah Senji Garcia Saturn, Saint Marcus Mars, Saint Topman Valkyrie, Saint Ethan Baron Nasujoro, dan Saint Shepard Jupiter. Mereka diketahui memiliki peran masing-masing di bawah kepemimpinan Im Sama, yang selama ini diketahui sebagai tahta kosong oleh 20 kerajaan yang membentuk pemerintah dunia dari 800 tahun yang lalu. Pada chapter kali ini kita juga akhirnya mengetahui banyak informasi mengenai Im Sama yang selama ini selalu menjadi misteri. Ada koneksi antara Im Sama dan juga Nefertari Lily sejak 800 tahun yang lalu. Dan juga dari percakapan Ivankov, Sabo, dan juga Dragon mengenai sosok raja 20 kerajaan pembentuk pemerintah dunia 800 tahun yang lalu. Raja tersebut diketahui bernama Saint Im. Ia diketahui berasal dari sebuah keluarga bangsawan yang bernama Nerona. Kali ini juga kita bisa mengetahui di balik rahasia keabadian Im Sama selama 800 tahun. Yang mana Ivankov memberikan informasi mengenai buku yang pernah ia baca tentang kemampuan dan juga kekuatan yang membuat seseorang bisa menjadi abadi. Dari cerita yang dikatakan oleh Sabo, Ivankov menyimpulkan jika Im Sama adalah bukti nyata dari buku yang pernah ia baca. Namun masih banyak dari kalangan penggemar yang menyimpulkan jika keabadian Im Sama ada kaitannya dengan buah iblis OP-OP. Meskipun dalam hal ini Ivankov menyimpulkan jika buku tersebut adalah gambaran daripada Im Sama, meskipun tidak diceritakan secara terperinci mengenai apa kekuatan yang ada di buku tersebut. Selanjutnya di akhir chapter kita menyaksikan adanya sosok karakter baru yakni keluarga Vigarland yakni Saint Vigarland Garling.
Saat itu dirinya nampak sedang akan memberikan hukuman mati kepada Saint Mjosgard lantaran telah melindungi manusia ikan dan juga Shirahoshi. Diketahui jika Saint Vigarland Garling merupakan pemimpin kelompok Holy Knight. Ada sebuah informasi menarik mengenai dirinya yang menyebutkan jika ia adalah mantan raja dari wilayah God Valley. Namun informasi mengenai bagaimana Im Sama menghancurkan God Valley dan juga alasan Saint Vigarland Garling akhirnya menjadi pemimpin Holy Knight masih belum dapat diketahui. Kemungkinan semua misteri ini akan terungkap pada chapter selanjutnya. Well, itulah rangkuman One Piece chapter 1084 hingga chapter 1086. Saksikan rangkuman chapter One Piece berikutnya yang pasti akan jauh lebih menarik. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.